in a row. But may I make a suggestion? Help out! Yeah, they can help out. Got it. Easy breezy, taco peasy. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Boss Baby 2 Family Business. Film ini adalah lanjutan dari Boss Baby yang rilis di tahun sebelumnya. Di film ini diceritakan kalau Tim dan Ted sekarang sudah dewasa dan Tim sudah memiliki 2 orang anak, di mana yang satunya adalah penerus pamannya Ted yang bekerja di Baby Corp. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. That little karate outfit. You know? Film dimulai dengan menunjukkan Tim yang kini sudah menjadi suami dan memiliki 2 orang anak. Lalu ia pun memperkenalkan istrinya bernama Carol yang bekerja sebagai pembuat roti. Dan ini adalah anak bungsunya Tina dan juga anak sulungnya Tabitha yang baru diterima di sekolah terbaik di kotanya. Kemudian ia juga memperkenalkan temannya yakni Jimbo yang kini sudah menjadi seorang wali kota dan juga si kembar 3 yang kini menjadi polisi. Dan tak lupa ia juga memperkenalkan adiknya Teddy yang kini menjadi seorang bos dan terkaya di kotanya. Tim selalu berusaha menghibur anak-anaknya, tetapi ia salah. Ternyata sekarang anaknya sudah cukup besar untuk mendengar setiap hiburan dari ayahnya. Setiap kali Tim mengambil waktu dengan Tabitha, Tabitha selalu bilang kalau ia bukan anak-anak lagi. Ditambah lagi Tabitha sangat mengidolakan pamannya Teddy dan menjadikannya sebagai panutan. Hal itu pun selalu membuat Tim merasa iri dengan Teddy adiknya. Kemudian Tim pun pergi menyindir ke kamar di langit-langit yang membuatnya selalu bertanya-tanya kenapa waktu ini cepat berlalu. Kemudian tiba-tiba dari dalam kotak mainan muncullah alarm penyihir milik Tim waktu kecil dan Tim pun curhat kepadanya tentang hal yang ia alami. Tim pun mendengar suara aneh dari kamar anak bungsunya Tina dan saat ia turun ke kamar Tina, ia mengira kalau Tina sedang tidur. Dan ia pun sangat kaget di saat tiba-tiba Tina datang dan berbicara padanya yang membuatnya jatuh pingsan. Tina pun lalu menceritakan kalau ia bekerja di Baby Corp, tempat dulu pamannya Teddy bekerja. Lalu ia mengatakan kalau ada krisis di Baby Corp dan ia butuh bantuan ayahnya untuk menghubungi paman Teddy untuk menuntaskan krisis itu. Tetapi ayahnya menolak untuk menghubunginya karena kini mereka tidak lagi berhubungan baik. Tetapi Tina tetap memaksa ayahnya untuk menelpon. Tetap saja Tim tidak mau menghubunginya karena ia beranggapan Teddy sekarang lebih mementingkan pekerjaannya. Ternyata Tina yang sangat cerdik merekam suara ayahnya untuk menelpon pamannya Teddy. Beberapa hari kemudian saat musim salju, akhirnya Teddy pun datang berkunjung ke rumah Tim dengan helikopter pribadinya. Saat Teddy masuk ke rumah, ia pun sangat cemas kepada Tabitha karena ia mengira Tabitha sedang sakit. Lalu Teddy menjelaskan kedatangannya karena pesan suara yang dikirim oleh Tim, seolah-olah Tabitha sedang sakit. Tetapi Tim merasa tidak pernah mengirim pesan suara kepadanya. Hal itu pun membuatnya curiga dengan anaknya Tina. Saat itu Tim sangat cemburu melihat kedekatan Tabitha kepada adiknya Teddy karena Tabitha mencium pamannya Teddy dengan sangat bahagia. Kemudian Tim pun mengajak Teddy untuk bicara berdua secara rahasia. Lalu ia menjelaskan kalau Tina bisa bicara dan Tina lah yang melakukan pesan suara itu. Tetapi Teddy sama sekali tidak percaya. Bahkan di saat Tim mengatakan kalau Tina bekerja di Baby Corp. Akhirnya Tina pun memutuskan untuk bicara yang membuat Teddy terheran-heran mendengarnya. Kemudian Tina pun membawa ayahnya dan pamannya kembali ke perusahaan Baby Corp. Di sana Teddy pun sangat senang melihat patungnya dipajang di sana sebagai tanda kalau dulu Teddy lah yang menyelamatkan perusahaan itu dari kekacauan. Lalu Tina pun menunjukkan video sebagai titik masalah baru di bumi, tepatnya di sekolah Tabitha. Guru Tabitha bernama Dr. Erwin menjelaskan visi misi rahasia sekolahnya. Kalau ternyata ia ingin membuat semua anak lebih berkuasa di dunia dibandingkan orang tuanya. Hal itu pun membuat Tim tersadar kenapa anaknya Tabitha selalu menghindar darinya. Kemudian Tina mengatakan kalau sekolah itu sudah mulai bercabang dan berkembang di seluruh dunia. Lalu Tina pun menjelaskan misi mereka untuk menghentikan Dr. Erwin. Ia menunjukkan formula hasil buatan perusahaan Baby Corp untuk mengembalikan orang dewasa menjadi anak kecil lagi dalam waktu yang terbatas yaitu 48 jam. Tim dan Teddy pun berebutan untuk meminum formula itu. Dan pada akhirnya mereka pun kembali menjadi anak kecil lagi. Lalu di saat Carol dan Tabitha kembali ke rumah, Tina bertindak aneh untuk mengalihkan perhatian ibunya. Lalu mereka pun membuat seolah-olah mereka sedang buru-buru pergi karena urusan persaudaraan. Dan ternyata Tim dan Teddy masih ada di sana.
Lalu saat malam tiba, Tina pun menjelaskan rencana mereka selanjutnya, di mana Tim dan Teddy akan menjadi satu tim dan harus bekerja sama. Tetapi Teddy menolak untuk bekerja sama dengan Tim. Lalu Tina mengancam akan menghancurkan patung Teddy di Baby Corp kalau Teddy tidak tunduk pada perintahnya. Dan pada akhirnya Teddy pun harus mau bekerja sama dengan Tim. Kemudian Tina pun mengatakan kalau mereka harus menyamar menjadi siswa baru di sekolah itu untuk menyelidiki Dr. Erwin. Lalu saat waktunya tidur, saat hendak naik ke kamar di langit-langit, Tim mendengar perbincangan Tabitha dan ibunya, mengatakan kalau Tabitha tidak terlalu berharap ayahnya datang pada pertunjukannya nanti di sekolah. Mendengar hal itu, Tim pun selalu kepikiran, sampai-sampai ia membawanya dalam mimpi. Di dalam mimpi, semua orang seakan-akan menghakiminya kalau ia bukanlah ayah yang baik. Lalu saat Tim terbangun, tiba-tiba ia menyadari kalau mereka sudah terlambat ke sekolah, hingga mereka ketinggalan bus sekolah. Tetapi Teddy punya cara supaya tidak telat ke sekolah, menggunakan kuda poni pemberiannya kepada Tabitha di saat ultah. Kuda poni itu bernama Precious, yang sangat turut perintah Teddy, tetapi tidak menyukai Tim. Saat berangkat, mereka pun mengacaukan seluruh kota, mengakibatkan kemacetan dan kebakaran, hingga akhirnya polisi pun mengejar-ngejar mereka. Nowadays, coppers, they're never gonna take me out. Akhirnya mereka pun sampai ke sekolah dengan penuh perjuangan. Di sana mereka pun mendapat rencana untuk pembagian kelas. Dan ternyata Teddy berada di kelas biru sekelas dengan Tabitha. Tetapi dengan akalnya, Tim pun berhasil menukar rencana itu supaya ia bisa sekelas dengan anaknya Tabitha. Sesampainya di kelas, Tim lalu bertemu dengan Tabitha. Dan saat hendak duduk, tiba-tiba Nathan si anak nakal melarangnya duduk di kursi paling depan, sehingga Tabitha memberikan tempat duduknya untuk Tim. Beberapa saat kemudian kelas pun dimulai. Dr. Erwin yang mengajar melalui komputer berjalan pun menanyakan nama Tim. Lalu Tim pun mengatakan nama samarannya, yaitu Marcus Lightspeed. Di tempat lain Teddy berusaha kabur dari ruangannya, yaitu kelas para bayi. Tetapi sayangnya ruangan itu dipenuhi dengan kamera pengintai. Kembali ke kelas Tim, ia pun melihat kecerdasan anaknya dalam setiap pelajaran. Dan Nathan sangat iri dengan kepintarannya dan selalu ingin menyingkirkannya. Kembali lagi ke ruangan Teddy. Di sana Teddy minta saran dari anak-anak di sana, dan akhirnya ia pun melihat satu-satunya jalan keluar. Semua anak pun berusaha menutupi kamera pengintai dengan bubble mainan. Berkali-kali ia berusaha keluar, ia tetap saja gagal. Di tempat lain, Tim yang tiba-tiba teringat dengan misi mereka, ia pun permisi ke toilet. Tetapi ternyata toiletnya berada di samping kelasnya. Lalu Tim pun berpikir bagaimana caranya supaya ia bisa sampai ke ruang Capsec. Kemudian ia terpikir untuk bertingkah nakal supaya ia dibawa melapor ke ruang Capsec. Tetapi tidak sesuai harapannya, ia malah dihukum, dimasukkan ke dalam sebuah box. Setiap anak yang bertingkah aneh dan nakal akan dimasukkan ke dalam box. Sedangkan di tempat lain, Teddy berhasil keluar dari kelasnya menggunakan lem supaya menempel di dinding. Dan pada akhirnya ia pun sampai ke ruang Capsec, yaitu Dr. Erwin sendiri. Dr. Erwin mengatakan kalau ia sudah mengamati Teddy dan ia salut dengan perjuangan Teddy keluar dari kelasnya. Dan pada saat itu juga, Dr. Erwin mengungkapkan kalau sebenarnya ia juga adalah bayi yang menyamar dan ingin menguasai dunia. Lalu Dr. Erwin mengajak Teddy rapat di ruang bayi spesial sepulang sekolah. Saat waktunya istirahat, akhirnya Tim pun dikeluarkan dari box dan segera berlari menemui Teddy. Tetapi Teddy marah kepada Tim karena ia berjuang sendirian sampai ke ruang Capsec. Lalu Tim pun mengatakan kalau ia dihukum di dalam box. Mendengar hal itu semua bayi pun takut padanya, karena mereka tahu murid yang dimasukkan ke dalam box biasanya adalah murid nakal. Karena hal itu mereka pun memutuskan untuk tidak bekerja sama menyelesaikan misi ini. Sepulang sekolah, Tim yang pulang sendirian tiba-tiba melihat Talita anaknya dikucilkan oleh Nathan saat latihan drama untuk pesta Natal nanti. Dan saat semua temannya bubar, Tim mendengar kalau ternyata Nathan sengaja mengucilkan Talita supaya ia melihat Talita gagal, dan Nathan akan menjadi murid unggulan di kelasnya. Kemudian saat Talita dijemput ibunya, Tim pun tiba-tiba muncul dan memuji-muji Talita di depan ibunya. Dan lalu saat ia hendak pulang, ia mengatakan ia akan berjalan 3 mil jauhnya, yang membuat Carol kasihan dan membawanya pulang ke rumahnya. Di tempat lain, Teddy yang akan menemui Dr. Erwin hampir saja diserang oleh bayi-bayi ninja. Untungnya Dr. Erwin segera membawanya kabur. Kemudian Dr. Erwin menunjukkan ruangan tempat bayi-bayi membuat aplikasi. Dan ternyata sekarang mereka sedang merancang aplikasi yang masih dirahasiakan dan tentunya akan mengubah dunia.
Kembali ke tim, di sana Tina bertanya kenapa ayahnya tak bersama Teddy. Lalu ia mengatakan kalau ia diusir dan mereka akan melakukan misinya sendiri-sendiri. Saat hendak makan malam, Talita dan tim saling bercerita-cerita dan bahkan Talita mengungkapkan kalau ia sedang bingung untuk bernyanyi saat drama Natal nanti karena keluarganya termasuk ayahnya akan menghadirinya. Awalnya tim merasa bahwa Talita tidak suka ayahnya datang pada pertunjukan itu. Tetapi akhirnya Talita mengungkapkan kalau sebenarnya ia iri kepada ayahnya karena ayahnya sangat pandai, kreatif dan berimajinasi. Sedangkan ia tidak sama seperti ayahnya. Tetapi ia ingin sekali membuat ayahnya bangga. Tak lama setelah itu mereka pun kedatangan tamu yang tak lain adalah kakek dan nenek Talita atau ayah dan ibu Tim. Ia mengira awalnya akan ketahuan, tetapi Tim tetap percaya diri karena sekarang ia menggunakan kacamata. Di tempat lain, Dr. Erwin mengatakan kepada semua bayi di sana kalau dulunya ia punya orang tua, tetapi orang tuanya selalu menyuruh-nyuruhnya, sehingga ia kabur dari rumah karena ia merasa ia lebih cerdas dari orang tuanya. Maka untuk itu, ia mengajak semua bayi di dunia untuk berkuasa di antara para orang tua. Di scene lain saat makan malam, nampak ibu Tim hampir mengenali Tim yang menyamar sebagai Marcos, tetapi mereka menganggapnya hanya sekedar mirip saja. Tak lama setelah itu, Teddy pun datang dengan kuda poninya bersamaan di saat orang tua mereka bercerita tentang Tim dan Teddy, di mana walau mereka berdua suka berantem, Teddy tetap sayang kepada saudaranya Tim, dan sebaliknya Tim sangat bangga kepada adiknya Teddy. Kini mereka berdua pun saling menyadari di mana dulu mereka adalah satu tim yang selalu bersama bahkan seperti sahabat. Beberapa saat kemudian Talita pun membawa Tim ke kamarnya. Di sana mereka pun belajar bernyanyi bersama. Dan nampak Talita sungguh tidak percaya diri. Tetapi Tim mengajarinya berimajinasi supaya Talita semakin berani dan percaya diri. Akhirnya Talita pun menunjukkan suaranya yang sesungguhnya. Well, if I want to sing out. Tak lama setelah itu akhirnya Tim pun berpura-pura pulang karena sudah terlalu larut, supaya keluarganya tidak terlalu curiga padanya. Di kamar langit-langit, Tina memberikan surat masa kecil Tim yang ditulis untuk Teddy, di mana berisikan tentang rasa begitu sayangnya Tim terhadap Teddy, dan apapun yang terjadi mereka akan tetap menjadi saudara. Akhirnya Tim pun datang melalui jendela, dan Tina pun langsung mengatakan kalau paman Teddy sangat merindukanmu. Hal itu pun malah membuat mereka salah tingkah untuk mau mengakuinya. Awalnya mereka hampir memutuskan untuk menyudahi misi ini, tetapi Tina berpura-pura menelpon perusahaan Baby Corp, mengatakan kalau Baby Corp tidak mau menangani masalah ini lagi, hingga akhirnya mereka pun memutuskan kembali menjalankan misi dengan rencana baru. Mereka akan bekerja sama untuk menunjukkan siapa sebenarnya Dr. Erwin kepada semua orang di saat drama perayaan Natal di sekolah. Suatu hari kemudian perayaan Natal sekolah pun dimulai dengan dihadiri para orang tua. Mereka pun berada di posisi masing-masing. Tina di kursi bersama ibunya untuk memberikan informasi atau aba-aba, sedangkan Teddy duduk bersama Dr. Erwin dan Tim sebagai peserta drama. Dr. Erwin pun mengatakan tak sabar melihat semua orang tua mengeluarkan ponselnya dan akan terhipnotis dengan aplikasi baru yang sudah selesai diciptakan, karena aplikasi itu sudah disebarkan otomatis ke setiap ponsel di dunia. Dan saat drama dimulai, satu persatu orang tua pun terkena hipnotis. Lalu Teddy pun melaporkan hal itu kepada Tina. Liars. Tina, come in. B-Day is happening now. Kemudian Tina pun mengubah rencana, menyuruh Tim untuk mematikan saklar tepat di belakangnya. Tetapi Tim tak mendengarkannya karena alat penerima suara di telinganya tanpa sengaja tercopot karena perhatiannya teralih kepada Talita yang hendak mulai menunjukkan aksinya karena ia ingin memberikan semangat padanya. Akhirnya Teddy pun menyamar menjadi Baby Jesus untuk bisa mematikan saklar itu. Tetapi Tim malah melarang Teddy untuk melakukannya karena Talita anaknya akan melangsungkan pertunjukan. Lalu saat Teddy berhasil mematikan saklar itu, tiba-tiba bayi-bayi ninja beserta Dr. Erwin datang dan mengikat mereka. Karena sebenarnya Dr. Erwin sudah curiga kepada mereka berdua sejak lama. Lalu Tim dan Teddy pun akhirnya dikurung ke dalam box. Di tempat lain, Talita pun menunjukkan nyanyiannya dengan baik di depan semua orang, yang membuat orang tuanya tercengang menyaksikannya. Tetapi pada saat Talita selesai bernyanyi, tak satu pun dari mereka memberikan tepuk tangan, karena sebenarnya tanpa ia sadari, semua orang tua sudah terhipnotis. Ditambah lagi, ia tidak melihat ayahnya hadir menyaksikannya, yang membuatnya sangat malu dan menangis. Akhirnya, Dr. Erwin pun bisa mengendalikan semua orang tua dan merayakan B-Day atau Hari Bayi Sedunia.
Kemudian Tina pun menemui Talita dan berbicara kepadanya. Hal itu pun membuat Talita kaget dan takut. Lalu Tina pun mengajak Talita untuk bekerja sama karena Tim dan Teddy tidak dapat dihubungi. Talita pun sangat kaget kalau ternyata ayahnya berada di tempat itu. Mereka berdua pun kemudian mencari titik penyebaran aplikasi itu untuk menonaktifkannya. Sementara di tempat lain, Tim dan Teddy saling meminta maaf, mengakui kesalahan mereka. Tim yang tak datang di acara wisuda Teddy dan juga Teddy yang tak datang di acara pernikahan Tim. Hingga sampai akhirnya air pun mulai menggenangi box itu dan hampir tidak ada lagi kesempatan untuk mereka. Sampai tiba-tiba Teddy terpikir dengan Precious dan memanggilnya dengan siulan. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar berkat si kuda poni itu. Lalu saat mereka sampai ke pohon titik aplikasi itu, Dr. Erwin tiba-tiba datang dan menangkap mereka. Lalu disusul juga dengan Tina dan Talita. Talita pun baru menyadari kalau selama ini Marcos adalah ayahnya sendiri. Kemudian saat para orang tua mereka yang dalam pengaruh hipnotis datang, Tina dan Talita pun berhasil sampai ke atas pohon dan segera mematikan penyebaran aplikasi itu. Sedang Talita berusaha, Tina pun melawan Dr. Erwin. Tetapi Dr. Erwin melompat dan menghancurkan tombol keyboard. Kemudian saat sudah 48 jam, Tim dan Teddy pun hampir kembali menjadi dewasa dan berusaha lolos dari para orang tua. Lalu Talita yang cerdas pun memikirkan cara untuk menghancurkan penyebar aplikasi itu. Mereka membuat permen Mentos ke minuman bersoda milik Dr. Erwin yang membuat ruangan itu dipenuhi busa soda. Ternyata Tabitha yang terlempar hampir saja jatuh ke bawah. Untungnya Tim sigap berlari untuk menolongnya. Karena hal itu Tabitha pun kagum dan mencium ayahnya. Lalu Tina pun menjelaskan kepada Dr. Erwin kalau keluarga itu lebih penting dari segalanya. Kemudian di saat aplikasi itu error, semua orang tua pun pulih kembali dari pengaruh hipnotis dan semua anak pun kembali pada orang tua mereka. Ternyata di balik misi mereka itu, ternyata Tina juga bermaksud untuk menyatukan kembali ayahnya dan pamannya. Kemudian saat hari Natal tiba, Tabitha pun kembali bernyanyi di hadapan keluarganya. Dan tak lama setelah itu, seseorang pun membunyikan bel. Dan saat Tim membukanya, ia mengira Teddy menghadiri rumahnya untuk merayakan Natal. Tetapi yang ada yaitu kado-kado Natal di depan rumah dan secari surat. Ternyata isi surat itu adalah permintaan maaf Teddy kalau ia tidak bisa hadir. Dan ternyata ia juga memberi hadiah patung menyerupai Tim. Tiba-tiba dari luar seseorang pun melempar salju kepada Tim. Ternyata Teddy berbohong karena ternyata ia berada di sana dan bersembunyi untuk memberikan surprise. Mereka semua pun bermain salju bersama menikmati hari Natal. Dan di akhir cerita pun ditunjukkan kalau Dr. Erwin memutuskan pulang kembali ke rumahnya dan disambut gembira oleh ayah dan ibunya. Dan film pun selesai.